Pesantren Gaib Gunung Kidul. Beribu-ribu tahun sebelum manusia diciptakan, jin sudah tinggal dan mengurusi kehidupan di bumi. Jika manusia tercipta dari saripati tanah, maka bangsa jin tercipta dari api neraka, karena itu wujud mereka sangat halus dan bahkan tidak kasat mata. Mereka bisa melihat kita sebagai manusia, tetapi tidak semua manusia dapat melihat sosok mereka sebagai jin. Jin mempunyai kemampuan untuk menjelma dan merubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka bisa makan minum, tidur, dan beranak pinak. Jin adalah umat seperti manusia, ada yang baik dan ada juga yang jahat. Pada dasarnya, bangsa jin juga mendapatkan perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Jin adalah satu bangsa yang besar dan terbagi-bagi. Jin yang menyesatkan dan mengingkari perintah Tuhan biasa disebut dengan setan atau iblis. Dahulu kala di hutan belantara Gunung Kidul, ada sebuah pondok pesantren peninggalan dari Sunan Kalijogo. Beliau salah seorang wali Songo yang dikenal sebagai orang yang menciptakan pakaian takwa, tembang-tembang Jawa, hingga kesenian seperti hari memperingati Maulud Nabi yang biasa dikenal dengan sebutan Grebek Maulud. Semua hal tersebut diciptakan oleh Sunan Kalijogo untuk mengajak masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Salah satu peninggalan Sunan Kalijogo di hutan Gunung Kidul adalah langgar bel panjang yang terbuat dari kayu. Konon katanya, selain untuk sholat dan juga untuk beristirahat, Sunan Kalijogo membuat langgar ini untuk difungsikan sebagai pesantren, tempat masyarakat sekitar, dan pendatang santri dari Cina memperdalam ilmu agama Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, pesantren itu tidak lagi berfungsi, hingga tidak pernah ada lagi aktivitas keagamaan di tempat tersebut. Hingga akhirnya, mereka golongan jin dari berbagai tempat datang untuk meneruskan kegiatan di dalam pesantren tersebut. Mereka bangsa jin datang sebagai santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa bangsa jin sama halnya seperti manusia. Mereka mendapat perintah yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka tak heran tempat yang dulunya pondok pesantren, kini telah diisi oleh bangsa jin yang memiliki tugas yang sama seperti umat manusia. Pondok pesantren gaib adalah sebutan yang pantas untuk itu ketika tempat tersebut diisi oleh golongan bangsa jin. Mereka datang untuk meneruskan pondok pesantren yang sebelumnya sudah kosong tidak berpenghuni. Bangsa dari golongan jin ingin memperdalam ilmu agama di sana, sama seperti pesantren dalam kehidupan nyata. Di sana ada guru dan santri yang berasal dari bangsa golongan jin. Mereka sholat berjamaah dan melakukan pengajian-pengajian. Keberadaan jin dalam pesantren gaib di sana memang tidak dapat dilihat oleh semua masyarakat sekitar maupun pendatang di hutan Gunung Kidul, dikarenakan jin memiliki sifat untuk menyembunyikan dirinya, sehingga manusia tidak dapat melihat aktivitas keberadaan mereka. Sedangkan jin sendiri dapat melihat keberadaan manusia, namun tidak jarang ada beberapa orang awam yang mengaku bisa melihat jin secara samar. Itu bisa saja terjadi ketika jin dengan sengaja memperlihatkan diri kepada manusia. Namun mereka yang sering menampakkan diri, kadang berasal dari golongan jin negatif, jin jahat yang suka menakut-nakuti manusia. Namun, memang tidak semua jin jahat menampakkan diri. Ada juga jin baik yang menampakkan diri karena merasa tertarik dengan orang tersebut. Misalkan saja saat kita berkunjung ke hutan Gunung Kidul, dengan tidak sengaja kita bertemu dengan jin penghuni pesantren gaib Gunung Kidul. Wujud mereka bisa kembali pada interpretasi manusia yang melihatnya. Bisa jadi mereka berubah wujud menjadi seorang kakak tua sesuai dengan interpretasi kita. Ada perasaan tenang jika kita bertemu dengan salah satu jin muslim penghuni pesantren gaib yang bisa dipastikan sudah berumur ratusan tahun. Sebab hanya golongan jin yang sudah berumur tuala
yang mampu menampakkan diri kepada manusia.